Saya, seorang wakil komandan divisi, berbohong kepada pacar saya bahwa saya hanyalah seorang PNS dengan gaji 12 juta rupiah. Dia membawa saya untuk bertemu keluarganya. Begitu melangkah masuk, saya langsung terpaku. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi, yang bisa memimpin ribuan prajurit dalam operasi besar, memilih untuk hidup seperti warga biasa, menyembunyikan identitasnya di balik kedok seorang pegawai rendahan? Bisakah cinta sejati tumbuh dari ketulusan murni tanpa ternoda oleh perhitungan status atau uang? Kisah yang akan kita jelajahi bersama ini adalah sebuah pembalikan keadaan yang spektakuler, di mana kesombongan orang berkuasa harus tunduk di hadapan wibawa seorang prajurit sejati, dan di mana ketulusan akan dibalas dengan akhir yang sangat memuaskan. Usia 35 tahun bagi banyak pria mungkin baru awal dari karier mereka. Namun bagi saya, rentang waktu itu telah diisi dengan tahun-tahun latihan keras di medan perang dan operasi-operasi menegangkan di perbatasan negara. Atasan menyebut saya bakat langka dalam taktik militer. Kasus istimewa yang jarang terjadi dalam sejarah militer karena prestasi luar biasa dalam operasi khusus, yang membuat saya dipromosikan dan dilindungi langsung oleh petinggi. Rekan-rekan prajurit menyebut saya komandan berhati baja. Setelah operasi besar yang menentukan di wilayah perbatasan Kalimantan, di mana saya secara langsung memimpin penghancuran sindikat kejahatan berbahaya berskala besar, saya diangkat secara khusus oleh Markas Besar TNI, dengan keputusan menunjuk saya sebagai Wakil Komandan Divisi Infanteri 3, membawa serta tanggung jawab yang tak terhingga. Pada usia ini, menyandang pangkat kolonel di pundak adalah kehormatan tertinggi, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Setelah upacara penyematan pangkat berakhir, saya berdiri diam di ruang kerja menatap seragam militer yang licin tergantung di gantungan. Ketegangan saraf yang berlangsung selama berbulan-bulan membuat saya merasa sangat lelah. Dari malam-malam tanpa tidur merencanakan peta operasi hingga jam-jam tegang di lapangan, pikiran saya seolah tak pernah beristirahat. Atasan menyadari itu, Komandan divisi menepuk pundak saya, memerintahkan saya untuk mengambil cuti sebulan sebelum secara resmi mengambil alih tugas memimpin seluruh pasukan. Beliau meminta saya untuk sepenuhnya melupakan semua pikiran tentang senjata, tentang latihan, dan kembali menjadi seorang pemuda biasa untuk memulihkan kesehatan mental. Saya memilih Jakarta sebagai tempat persinggahan untuk liburan istimewa ini. Berbeda dari resor terpencil atau perjalanan yang bising, saya ingin menyatu dengan denyut kehidupan seorang pekerja biasa. Saya menyimpan rapi seragam militer beserta medali-medali penghargaan di dasar tas ransel besar. Saya menyewa sebuah unit apartemen kecil yang tua namun bersih di kawasan Tebet. Tidak ada penjaga, tidak ada suara trompet bangun pagi pukul 5.00, tidak ada tumpukan dokumen rahasia yang perlu disetujui. Setiap pagi saya bangun, menyeduh sepoci teh melati dari Jawa yang saya bawa dari markas. Duduk menyesapnya di balkon sambil memandang arus orang yang bergegas berangkat kerja dalam kemacetan. Untuk menghindari tatapan penasaran dan pertanyaan-pertanyaan merepotkan dari para tetangga, saya menciptakan sebuah kedok yang sempurna. Saya mengatakan kepada ketua RT dan ibu pemilik apartemen bahwa nama saya Ardi, seorang pegawai negeri sipil, PNS, biasa yang bekerja di kantor dengan gaji 12 juta rupiah sebulan. Kedok itu sangat aman. Tidak ada yang peduli pada seorang pegawai kantor dengan penghasilan rata-rata, yang mengenakan kemeja berwarna pucat, celana bahan gelap, dan mengendarai sepeda motor bebek tua. Saya menikmati kedamaian itu. Saya berjalan-jalan di gang-gang kecil, makan di warung nasi rames pinggir jalan, duduk minum es teh manis sambil mendengarkan para pekerja membicarakan berita terkini. Waktu ini membantu jiwa saya menjadi tenang, menenangkan sudut-sudut kaku yang telah ditempa oleh lingkungan militer dalam diri saya selama 1 dekade terakhir. Saya sama sekali tidak tahu bahwa dalam kedok sederhana ini, takdir telah mengatur pertemuan saya dengan titik balik terbesar dalam hidup saya. Hujan deras awal musim di Jakarta selalu datang tiba-tiba tanpa peringatan. Hari itu saya sedang dalam perjalanan pulang ke apartemen setelah mengunjungi sebuah toko buku tua. Hujan turun seperti air terjun, membuat jalan kecil itu cepat tergenang air. Saat sedang menuntun sepeda motor mencari tempat berteduh, saya melihat seorang gadis sedang berjuang mendorong skuter matiknya yang mogok di tengah genangan air keruh. Posturnya mungil,
Jas hujan tipisnya tidak cukup melindunginya sehingga seluruh tubuhnya basah kuyup. Para pengendara lain bergegas melewatinya, tidak ada yang berhenti. Naluri seorang prajurit tidak mengizinkan saya hanya melihat orang lain kesulitan. Saya memarkir motor di trotoar, menyingsingkan celana dan melangkah turun ke genangan air, mendekati gadis itu. Itulah pertama kalinya saya bertemu Kirana. Saat saya menawarkan bantuan untuk mendorong motornya ke tempat yang lebih tinggi, dia menatap saya dengan mata bulatnya yang penuh rasa terima kasih. Wajah Kirana tidak berias tebal, kecantikannya sangat anggun, murni, dan sederhana. Ketika motornya berhasil dibawa ke sebuah bengkel di pinggir jalan, kami duduk bersama menunggu di bawah emperan yang sempit. Kirana mengeluarkan sapu tangan bersih dari sakunya, dengan malu-malu memberikannya kepada saya untuk mengelap wajah. Melalui obrolan yang terputus-putus oleh suara hujan, saya tahu Kirana bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Suaranya lembut dan hangat, sangat berbeda dengan perintah-perintah tegas di medan latihan yang biasa saya dengar. Setelah sore itu, kami bertukar nomor telepon. Pesan-pesan singkat berisi sapaan berubah menjadi kencan-kencan sederhana setelah jam kerja. Kami sering berjalan-jalan di taman, makan jajanan kaki lima, atau hanya sekadar duduk bersandar bahu sambil memandangi lampu kota yang mulai menyala. Semakin sering berinteraksi, saya semakin menyadari bahwa Kirana adalah gadis yang sangat berharga. Dia baik hati, selalu peduli pada orang lain, dan terutama tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidup. Ketika hubungan kami semakin dalam, Kirana bertanya tentang pekerjaan saya. Menatap dalam kematanya yang tulus, saya sedikit ragu. Saya ingin memberitahunya identitas asli saya, tetapi sebuah pikiran lain menahan saya. Saya telah menyaksikan terlalu banyak sanjungan palsu dari orang-orang di sekitar saya hanya karena jabatan wakil komandan divisi. Saya mendambakan cinta yang murni di mana seseorang mencintai saya karena diri saya sendiri, bukan karena kekuasaan atau materi yang saya miliki. Karena itu, saya tetap pada kebohongan awal saya. Saya katakan padanya bahwa saya hanyalah seorang PNS kecil, pekerjaan stabil tetapi penghasilan sederhana, setiap bulan hanya 12 juta rupiah. Mendengar itu, Kirana sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan atau mengubah sikapnya. Sebaliknya, dia tersenyum lembut dan menggenggam tangan saya erat. Kirana berkata bahwa uang memang penting tetapi bukan segalanya. Selama dua orang hidup dengan semangat, saling mencintai dan merawat, maka dengan 12 juta atau berapapun bisa membangun keluarga yang bahagia. Sejak hari itu, Kirana sering membawakan makanan hasil masakannya ke apartemen saya. Kotak-kotak makan yang hangat, hidangan-hidangan gurih dengan cita rasa rumahan, membuat hati komandan yang kering seperti saya menjadi benar-benar hangat. Saya berjanji pada diri sendiri. Ketika cuti saya berakhir, saya akan memberinya status yang paling gemilang, sepadan dengan pengorbanan dan hati emas yang telah dia berikan kepada saya. Cinta kami berjalan damai di dalam kamar sewaan yang sempit namun penuh tawa. Namun, hidup tidak pernah mulus. Badai mulai datang ketika Ibu Ratna, ibu kandung Kirana, mengetahui bahwa putrinya menjalin hubungan dengan seorang pria asing, sangat berbeda dengan sifat lembut Kirana. Ibu Ratna adalah tipe wanita yang sangat materialistis, sangat mementingkan status sosial yang setara. Dari percakapan telepon Kirana dengan ibunya yang tidak sengaja saya dengar, saya mulai bisa membayangkan karakternya. Beliau selalu menilai orang dari penampilan luar, dari jabatan, dan terutama dari kekayaan yang mereka miliki. Ketika Ibu Ratna meminta seseorang untuk diam-diam mencari tahu dan mengetahui bahwa pacar putrinya hanyalah seorang PNS biasa yang tinggal di apartemen sempit dengan gaji 12 juta rupiah, beliau sangat marah. Malam itu, Kirana menelepon saya, suaranya tersedu-sedu. Ibunya membuat keributan besar, menyalahkannya sebagai anak yang tidak memikirkan orang tua, tidak bisa melihat jauh ke depan. Ibu Ratna dengan tegas memaksa Kirana untuk memutuskan hubungan dengan saya segera. Baginya, seorang gadis cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga berada seperti Kirana, sama sekali tidak boleh menikah dengan seseorang dari latar belakang sederhana. Tindakan Ibu Ratna tidak terlalu mengganggu saya. Dengan mentalitas seorang jenderal, penilaian-penilaian subjektif seperti itu tidak cukup untuk menggoyahkan saya. Saya hanya merasa kasihan pada Kirana,
yang harus menanggung tekanan berat dari keluarganya sendiri untuk memutuskan hubungan kami. Ibu Ratna dengan cepat mengatur sebuah perjodohan paksa untuk Kirana. Pria yang dipilihnya adalah Gilang, putra tunggal dari sebuah grup properti besar di kota itu. Dari cerita Kirana yang terputus-putus, Gilang adalah seorang pemuda yang manja dan mengandalkan kekayaan besar keluarganya untuk hidup seenaknya. Dia sering berganti pacar, boros, hidup tanpa tujuan yang jelas tetapi selalu berpenampilan seperti seorang pengusaha sukses. Ibu Ratna terpikat oleh kekayaan dan latar belakang Gilang. Beliau menganggap hanya dengan masuk ke dalam keluarga itu, masa depan putrinya akan terjamin dengan baik. Kirana menentang keras perjodohan ini. Dia mengurung diri di kamar, mogok makan untuk menunjukkan protesnya terhadap keputusan sewenang-wenang ibunya. Pesan-pesan yang dikirim Kirana kepada saya penuh dengan air mata. Dia berkata lebih baik hidup sederhana bersama saya daripada harus menanggung pernikahan tanpa cinta dengan orang seperti Gilang. Duduk di kamar sewaan, saya menggenggam erat ponsel di tangan. Tatapan saya menjadi tenang namun setegas saat berdiri di depan peta operasi. Siapapun yang mencoba menggunakan kekuasaan dan uang untuk menekan wanita saya, orang itu pasti akan menerima konsekuensi yang sangat besar. Ketegangan antara Kirana dan ibunya berlangsung selama seminggu. Pada Sabtu sore, Kirana tiba-tiba muncul di depan pintu kamar saya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena banyak menangis, tetapi tatapannya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Dia masuk ke kamar, tanpa berkata apa-apa langsung memeluk saya erat. Saya menepuk punggungnya dengan lembut, membiarkan air mata hangatnya membasahi kemeja saya. Saya tahu batas kesabaran Kirana sudah mencapai titik yang sangat melelahkan. Setelah tenang, Kirana duduk di kursi plastik, menuang segelas air putih dan meminumnya habis, lalu menatap saya dalam-dalam. Dia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang jelas. Kirana memberitahu bahwa besok malam ibunya akan mengundang Gilang dan keluarganya datang ke rumah untuk makan malam. Itu sebenarnya adalah pertemuan untuk finalisasi pernikahan dalam bentuk pesta keluarga. Ibu Ratna telah memberikan keputusan final. Jika Kirana tidak patuh, beliau tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi dan akan menggunakan semua relasinya untuk menyulitkan saya, membuat saya kehilangan pekerjaan, dan mengusir saya dari kota ini. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Kenaifan Ibu Ratna membuat saya lebih merasa geli daripada marah. Di negara ini, orang yang berwenang untuk memindah tugaskan saya bisa dihitung dengan jari. Dan pastinya para pengusaha yang hanya pandai pamer atau para nyonya yang suka berlagak tidak termasuk di dalamnya. Tapi di depan Kirana, saya tetap menjaga sikap tenang seorang pegawai yang ramah. Kirana menggenggam tangan saya erat, suaranya penuh permohonan dan juga tekad yang sangat besar. Dia meminta saya untuk datang ke rumahnya besok malam untuk makan malam bersama. Kirana ingin saya secara resmi diperkenalkan kepada keluarganya sebagai cara untuk menjelaskan kebenaran, untuk memadamkan sepenuhnya niat perjodohan Ibu Ratna dan keluarga Gilang. Dia berkata, bahkan jika diusir dari rumah, dia akan tetap menggandeng tangan saya dan pergi bersama. Permintaan Kirana membuat saya sedikit terkejut. Awalnya saya berencana untuk diam-diam menggunakan beberapa pengaruh di militer untuk memadamkan kesombongan grup properti keluarga Gilang, membantu Kirana menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi melihat keberanian dan cinta yang kuat dari gadis mungil ini untuk saya memutuskan untuk mengubah cara saya. Saya mengangguk setuju. Saya mengulurkan tangan untuk merapikan rambut Kirana yang berantakan, berjanji padanya bahwa semua akan diselesaikan dengan baik. Dalam hati, saya juga benar-benar bertanya-tanya, bagaimana sebuah keluarga dengan ibu yang penuh perhitungan seperti Ibu Ratna bisa membesarkan seorang putri yang begitu baik hati seperti Kirana. Selain itu, saya juga ingin melihat, pemuda bernama Gilang itu punya nyali seperti apa sehingga berani mengganggu hubungan saya. Minggu pagi saya bangun lebih awal. Udara segar di akhir pekan memberi saya ketenangan yang luar biasa. Hari ini adalah hari saya secara resmi melangkah ke rumah pacar saya sebagai seorang pria dewasa yang datang untuk berbicara dengan keluarga. Meskipun dalam kedok seorang pegawai berpenghasilan rendah, saya tetap menjaga disiplin seorang prajurit. Pakaian harus rapi dan licin, sikap harus berwibawa. Saya memilih kemeja putih, celana bahan gelap, dan menyemir sepatu kulit hitam dengan hati-hati.
Saya mampir ke pasar tradisional dekat rumah untuk menyiapkan hadiah perkenalan. Sebenarnya saya bisa menelepon ajudan saya untuk membawakan barang-barang yang sangat berharga, tetapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika sudah berperan, harus total. Saya memilih sendiri sekeranjang buah-buahan musiman yang segar namun harganya sangat terjangkau. Setelah itu, saya bersusah payah mencari toko yang khusus menjual teh tubruk, membeli sebungkus teh hijau spesial berkualitas tinggi namun dibungkus dengan kertas sederhana tanpa merek yang mewah. Saya tahu orang yang lebih tua, terutama pria tradisional, seringkali lebih menghargai ketulusan daripada penampilan luar yang terlalu mencolok. Sekitar pukul 6 sore, saya membawa keranjang hadiah itu berjalan kaki menuju kompleks perumahan mewah di Pondok Indah, tempat keluarga Kirana tinggal. Area ini sepi, dengan keamanan yang ketat. Kedua sisi jalan dinaungi pepohonan hijau. Gerbang-gerbang besi besar tertutup rapat menyembunyikan kemewahan di dalamnya. Ketika saya sedang berjalan di trotoar, beberapa puluh langkah dari rumah Kirana, sebuah mobil sport mahal berwarna merah menyala melaju kencang dari belakang. Mobil itu sengaja bermanuver ke tepi jalan dan mengerem mendadak, menciptakan suara decitan yang memekakan telinga tepat di samping saya. Kaca mobil turun. Seorang pemuda berkacamata hitam dengan rambut yang ditata rapi menjulurkan kepalanya. Itu adalah Gilang. Dia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum cemooh. Gilang melontarkan ejekan secara langsung. Dia menyindir pakaian sederhana yang saya kenakan, menertawakan keranjang buah murah yang saya bawa. Dia dengan lantang menyatakan, "Orang-orang miskin tanpa status sosial sepertimu, sebaiknya tahu diri, jangan bermimpi masuk ke kalangan atas dan merepotkan orang lain." Di hadapan kesombongan orang angkuh itu, suasana hati saya benar-benar tenang, tanpa sedikit pun amarah, tanpa kerutan di dahi. Sebagai seorang komandan, saya pernah menghadapi tantangan yang paling sulit. Kata-kata hinaan tak berdasar tidak cukup mampu menggoyahkan saya. Saya menatap lurus ke matanya, tatapan tenang namun tegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan saya yang penuh wibawa membuat Gilang bingung. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas lalu menginjak gas dan melesat pergi, meninggalkan kepulan debu. Saya tersenyum tipis, mengibaskan debu dari kemeja saya, dan melanjutkan langkah-langkah mantap menuju villa nomor 18. Drama malam ini sepertinya baru akan benar-benar dimulai. Gerbang aluminium cor padat dari villa nomor 18 perlahan terbuka. Kirana sudah menunggu saya di dalam. Hari ini dia mengenakan gaun biru muda yang sangat anggun, rambutnya tergerai sebahu memberikan kesan lembut dan anggun. Melihat saya, wajah Kirana yang tegang langsung rileks. Dia berlari mendekat, menggenggam tangan saya erat, tangannya dingin, mencerminkan kecemasan dan tekanan yang sedang dihadapinya dari keluarga. Saya meremas tangannya dengan lembut, menyalurkan sedikit kehangatan dan kepercayaan diri. Saya tersenyum dan mengangguk, memberinya isyarat bahwa apapun yang terjadi, saya akan berdiri tegar di sini untuk melindunginya. Kami berjalan bersama melintasi taman yang luas. Pemandangan di sini dirancang dengan sangat teliti dan mewah. Pohon-pohon bonsai pinus kuno dipangkas dengan rapi. Kolam ikan koi seluas puluhan meter persegi dengan air mancur gemericik dan patung-patung batu ukiran indah ditempatkan di sepanjang jalan setapak kayu. Semuanya memancarkan kemewahan materi dari sebuah keluarga kaya di Jakarta. Kirana berjalan di samping saya, terus-menerus mengingatkan saya untuk tidak mempedulikan kata-kata kasar ibunya dan juga tidak menghiraukan Gilang yang sedang duduk di dalam. Saya hanya bergumam pelan. Langkah kaki saya tetap teratur, tanpa sedikit pun rasa gentar atau terpesona. Ketika kami melewati pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir rumit, yang menyambut mata saya adalah ruang tamu yang sangat megah. Lampu gantung kristal raksasa tergantung di langit-langit, memancarkan cahaya gemerlap yang terpantul pada lantai marmer yang mengkilap. Satu set sofa kulit impor mewah mendominasi pusat ruangan. Ibu Ratna sedang duduk dengan kaki disilangkan di kursi besar, mengenakan perhiasan mahal yang tak terhitung jumlahnya. Tidak jauh darinya duduk Gilang, pemuda yang tadi bersikap kurang ajar kepada saya di jalan. Dia sedang tersenyum puas, memegang gelas jus sambil menggoyangkannya dengan penuh tantangan. Namun, mata saya tidak berhenti pada dua orang yang memancarkan permusuhan itu.
Begitu saya melangkah ke tengah ruang tamu, seluruh perhatian saya tersedot pada sebuah potret besar yang tergantung dengan hikmat di dinding seberang. Itu adalah foto seorang pria paruh baya dalam seragam lengkap TNI Angkatan Darat. Wajah pria itu berwibawa, matanya tajam. Di pundaknya tersemat pangkat kolonel, di dadanya tersemat medali penghargaan, dan di lengan bajunya ada emblem yang sangat saya kenal. Itu adalah emblem dari Brigade Infanteri 1. Langkah saya terhenti. Otot-otot di seluruh tubuh saya sejenak menegang lalu langsung rileks. Saya mengerjapkan mata, menatap lekat-lekat foto itu untuk memastikan, sama sekali tidak ada kesalahan. Pria dalam bingkai foto yang hikmat itu adalah Bapak Surya, Komandan Brigade 1. Beliau adalah perwira yang berada langsung di bawah komando saya di Divisi 38. Keheranan yang datang tiba-tiba membuat saya terpaku karena terlalu terkejut. Ingatan beberapa bulan lalu muncul dengan jelas di benak saya. Dalam rapat evaluasi hasil latihan taktis tingkat divisi, sayalah yang memukul meja dengan keras, menunjuk langsung Kolonel Surya ini untuk memberikan kritik tajam. Kesalahan penempatan pasukan yang terlambat 15 menit di posisi kunci oleh Brigade 1 hampir saja merusak seluruh skenario simulasi latihan. Saat itu, Bapak Surya berdiri tegap di depan mimbar, keringat membasahi punggung bajunya, menundukkan kepala menerima teguran dari saya di hadapan puluhan perwira tinggi lainnya. Dan sekarang, beliau adalah ayah dari gadis yang saya cintai. Beliau akan menjadi calon mertua saya. Kebetulan yang begitu ajaib dari takdir ini membuat saya merasa seperti sedang berada di tengah sebuah cerita yang penuh kejutan. Saya hanya berdiri diam di sana, bibir saya sedikit terangkat membentuk senyum yang sangat sulit diartikan. Ibu Ratna dan pemuda bernama Gilang melihat saya terpaku, mengira saya terintimidasi oleh kekayaan keluarga ini hingga kehilangan ketenangan. Mereka mulai tertawa mengejek, bersiap memulai lelucon yang telah mereka rencanakan. Melihat saya masih berdiri diam menatap dinding, Ibu Ratna berdeham keras, sengaja memecah keheningan. Dia perlahan berdiri, berjalan mengitari meja kopi marmer, matanya yang menyelidik menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasa tidak hormat terpancar jelas dari wajahnya yang berias tebal. Ibu Ratna meninggikan suaranya yang melengking, bertanya langsung di tengah ruang tamu. Dia bertanya, "Kamu Ardi, kan? Pegawai gaji 12 juta sebulan yang Kirana ini bersikeras bawa pulang." Saya dengan tenang mengalihkan pandangan dari foto Kolonel Surya, berbalik dan mengangguk sopan. Saya menjawabnya dengan nada ramah, membenarkan bahwa saya adalah Ardi, sambil meletakkan keranjang buah dan bungkusan teh di meja kecil di samping. Gilang yang duduk di sofa langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk pahanya, menunjuk ke keranjang buah sederhana saya. Dia dengan keras mengejek. Keluarga Bu Ratna selama ini hanya menjamu tamu dengan ginseng terbaik, dengan sarang burung walet yang mahal. Apel dari pasar dan teh murahan ini hanya akan merepotkan pembantu. Dia bahkan berbalik untuk memamerkan jam tangan bermerek di pergelangan tangannya, menyatakan bahwa nilainya setara dengan seluruh harta yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh para pekerja kantoran. Wajah Kirana memerah karena marah. Dia bergegas maju dan berdiri di depan saya, dengan keras membantah ibunya dan Gilang. Kirana mengatakan saya datang dengan ketulusan hati, hadiah mahal atau murah tidak lebih penting dari karakter seseorang. Dia menegaskan kepada ibunya bahwa dia hanya menyayangi saya, dan tidak akan pernah setuju untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan orang yang sombong dan tidak tahu sopan santun seperti Gilang. Perkataan Kirana seperti menuang minyak ke dalam api. Ibu Ratna marah dan memukul meja, menunjuk ke arah saya dan menyalahkan. Dia bilang saya orang yang tidak tahu diri, pria dari latar belakang miskin, tidak sepadan dengan keluarganya. Dia mulai menceritakan proses membesarkan Kirana sejak kecil, tentang sekolah-sekolah dengan biaya fantastis, tentang liburan mahal ke luar negeri. Akhirnya, dia melipat tangan di dada, mendongakkan dagu, dan memberikan sebuah syarat yang menantang. Dia menyatakan, "Jika kamu ingin masuk ke keluarga ini, kamu harus menyiapkan mahar sebesar 30 miliar rupiah, beserta sebuah rumah di jalan utama di pusat kota." Mendengar angka 30 miliar, Gilang tertawa puas, bersiul keras. Dia mengejek bahwa bahkan jika saya menjual semua aset keluarga saya tidak akan bisa mengumpulkan sebagian kecil dari jumlah itu. Dia menyarankan saya untuk diam-diam pergi dari sini agar semuanya tenang.
Berbeda sekali dengan reaksi Kirana dan sikap sinis dua orang di hadapan saya tetap berdiri tegak seperti pohon pinus yang kokoh. Mata saya tidak goyah, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah saya. Ketenangan mutlak dari seseorang yang terbiasa menghadapi berbagai kesulitan terpancar jelas. Saya menatap lurus ke mata Ibu Ratna, berbicara dengan suara yang jelas, dalam, namun penuh ketegasan. Saya berkata, perasaan saya untuk Kirana tidak bisa diukur dengan angka-angka. Kebahagiaan putri Anda juga bukan sesuatu yang bisa ditukar atau dinilai dengan harga. Setelah selesai berbicara, saya dengan lembut menarik tangan Kirana dan menyuruhnya untuk tenang dan duduk. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang yang belum memahami nilai sejati dari ketulusan. Sikap santai saya membuat Ibu Ratna sangat marah hingga napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun. Perdebatan sengit di ruang tamu semakin riuh. Omelan Ibu Ratna bercampur dengan pembelaan Kirana yang penuh frustrasi menggema di seluruh villa yang luas. Tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, sebuah suara keras terdengar dari lantai 2. Pintu ruang kerja dari kayu ek didorong terbuka dengan keras. Suara langkah kaki yang berat menuruni tangga marmer. Sebuah suara berat yang penuh kejengkelan terdengar, memotong semua kebisingan di bawah. Pria yang turun dari tangga adalah Bapak Surya, Komandan Brigade 1, ayah kandung Kirana. Berbeda dengan penampilannya yang berwibawa di foto seragam, saat ini dia mengenakan pakaian rumah yang sederhana, wajahnya kuyu dan alisnya berkerut. Pekerjaannya seminggu terakhir ini sedang di bawah tekanan besar. Laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke atasan masih dalam proses peninjauan. Kemarahan komandan tingkat tinggi hari itu masih menjadi beban pikiran yang terus-menerus baginya. Dia membutuhkan ketenangan mutlak untuk mencari cara memperbaiki kesalahannya. Tapi rumah ini malah berisik seperti di jalan raya. Bapak Surya berhenti di tengah tangga, memandang ke seluruh ruang tamu. Dia bertanya dengan suara keras, "Ada apa ini sampai rumah jadi ribut? Ada tamu di sini tapi kalian malah berteriak-teriak, memalukan sekali." Ibu Ratna melihat suaminya muncul. Dia segera berlari ke kaki tangga, dengan air mata berlinang, menceritakan kejadian menurut versinya sendiri. Dia menunjuk ke arah saya, terus-menerus menjelek-jelekkan bahwa PNS miskin ini entah menggunakan bujuk rayu apa hingga berhasil memikat Kirana, dan sekarang berani datang ke rumah dengan sikap kurang ajar pada orang tua. Dia meminta suaminya untuk menggunakan otoritasnya sebagai kepala keluarga untuk mengusir saya, mengembalikan ketenangan untuk menjamu Gilang. Bapak Surya mendengar cerita istrinya, kelelahannya semakin jelas di matanya. Saat ini, hubungan baik dengan keluarga Gilang adalah faktor penting baginya untuk memperkuat relasi sosialnya, terutama ketika pekerjaannya sedang bermasalah. Dia menoleh ke Gilang, tersenyum paksa untuk menenangkan dan meminta maaf atas keributan yang terjadi malam ini. Setelah itu, Bapak Surya berbalik, wajahnya menjadi gelap dan marah, mengarah ke saya. Saat itu saya sedang berdiri setengah berbalik menghadap jendela, tidak langsung berhadapan dengannya. Bapak Surya tidak melihat jelas penampilan saya. Dia mengayunkan tangannya menunjuk lurus ke punggung saya dan memerintah dengan nada yang sangat tegas. Dia berteriak, "Anak muda, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini membuat onar? Satpam mana? Segera bawa dia keluar dari rumah ini." Kirana panik dan berlari memeluk lengan ayahnya, terisak, "Ayah, tolong jangan berkata kasar padanya. Tolong beri kami kesempatan untuk berbicara dengan baik." Tapi Bapak Surya sudah kehilangan kesabaran. Dia menepis tangan putrinya, melangkah dengan cepat ke arah saya, berniat untuk secara pribadi menarik saya keluar pintu. Bapak Surya mendekat dengan kecepatan seorang prajurit sejati. Tangan besarnya yang kapalan terangkat, bersiap mendarat di bahu saya dengan kekuatan untuk menarik. Mulutnya terus mengeluarkan kata-kata pengusiran yang tegas. Dia berkata, "Apa kamu tidak dengar? Kenapa tidak keluar dari rumah ini? Jangan sampai saya menggunakan kekuatan." Tepat ketika tangan Bapak Surya hanya berjarak sekitar 10 cm dari bahu saya perlahan berbalik. Semua gerakan saya tenang, tanpa sedikit pun ketergesaan atau ketakutan. Saya berdiri tegak, kedua tangan di belakang punggung, posisi yang biasa saya lakukan di medan latihan. Saya sedikit mengangkat dagu, melontarkan tatapan yang sangat tajam, setajam kilat, lurus ke mata Bapak Surya yang sedang berkobar amarah. Sesaat, kedua tatapan kami bertemu,
Waktu di ruang tamu seolah berhenti total. Tangan Bapak Surya yang terangkat di udara tiba-tiba berhenti. Otot-otot di wajahnya berkedut, matanya terbuka lebar, memancarkan keterkejutan yang luar biasa, seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan di siang bolong. Kulitnya yang gelap karena terbakar matahari di medan latihan, dalam sekejap berubah pucat pasi. Pikiran komandan brigade yang berpengalaman itu seolah langsung kosong. Dalam benak Bapak Surya saat ini, semua pemandangan ruang tamu yang mewah lenyap, digantikan oleh gambaran ruang rapat operasi markas komando seminggu yang lalu. Di ruangan yang hikmat itu, puluhan pejabat tinggi duduk diam. Di posisi tengah, seorang pemuda dengan pangkat tinggi sedang memukul meja, menunjuk namanya dan mengkritik tajam kesalahan profesionalnya. Wajah dingin dan tegas pemuda itu, tatapan tajam komandan itu, benar-benar cocok setiap detailnya dengan PNS yang sedang berdiri di ruang tamunya. Saat ini, tenggorokan Bapak Surya mengeluarkan suara tercekat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tergagap. Kelenjar keringatnya bekerja maksimal, meneteskan butiran besar yang membasahi bagian depan kemejanya. Kakinya yang kokoh, yang pernah melintasi ratusan kilometer perjalanan militer, kini menjadi lemah, tidak bisa berdiri tegak, harus terhuyung mundur setengah langkah. Dalam kepanikan yang luar biasa, tangannya membentur keras tepi meja marmer. Cangkir keramik mahal terlempar ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Suara pecahnya cangkir membuat Ibu Ratna terkejut. Dia bergegas mendekat untuk menopang lengan suaminya yang gemetar. Dengan cemas bertanya apakah dia merasa lelah atau pusing. Gilang juga menghentikan senyum sinisnya, menatap bingung pada sikap aneh Bapak Surya. Hanya saya yang masih berdiri diam di tempat. Saya tetap mempertahankan ekspresi tenang. Dengan senyum tipis yang sulit diartikan, saya menatap lekat Bapak Surya, menunggu untuk melihat bagaimana bawahan saya ini akan menangani situasi tragis komedi ini. Suasana begitu hening sehingga orang bisa mendengar napas tersengal-sengal pria yang berdiri di depan saya. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa puluh detik, tetapi terasa seperti waktu yang sangat lama. Keterkejutan telah mencapai puncaknya, menghancurkan semua penampilan berwibawa seorang kepala keluarga. Bapak Surya mengabaikan kehadiran istri, anak perempuan, dan tamu mudanya. Kebiasaan disiplin yang telah mendarah daging selama bertahun-tahun mengendalikan sepenuhnya tindakannya. Bapak Surya dengan lembut menepis tangan Ibu Ratna untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengencangkan seluruh tubuhnya, tumitnya dihentakkan keras ke lantai, menciptakan suara yang menggema. Punggungnya yang tadinya sedikit membungkuk langsung tegak lurus, lengan kanannya diayunkan dengan tegas, jari-jarinya rapat dan diangkat ke posisi di ujung alis. Sebuah gerakan hormat yang sesuai dengan peraturan militer, sangat standar, dilakukan oleh seorang perwira kepada komandan atasannya. Suara Bapak Surya terdengar serak dan gemetar, tetapi volumenya dipaksa pada tingkat tertinggi, menggema di seluruh ruang tamu. Lapor, Wakil Komandan Divisi. Komandan Brigade Infanteri 1, Kolonel Surya, hadir. Kalimat singkat itu jatuh di tengah ruang tamu seperti guntur di siang bolong, mengubah sepenuhnya persepsi semua orang yang hadir. Mata Ibu Ratna membelalak kaget. Kedua tangannya terkulai lemas, seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Pikirannya yang materialistis tidak dapat menerima kenyataan ini. Pemuda sederhana yang mengendarai motor tua, berpenghasilan rendah, ternyata adalah seorang pemimpin tinggi yang berkuasa, atasan langsung yang memiliki suara penentu terhadap pekerjaan suaminya. Guncangan yang terlalu besar membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Di sofa di sebelahnya, senyum puas di bibir Gilang membeku, wajahnya menjadi sangat canggung. Gelas di tangannya miring, airnya tumpah membasahi bajunya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia melirik Bapak Surya yang berdiri tegap memberi hormat, lalu melirik saya yang berdiri dengan tangan di belakang punggung penuh wibawa. Kebanggaan pemuda yang mengandalkan kekayaan keluarga itu runtuh total dalam sekejap. Kirana, yang berdiri di sudut ruangan, menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan jeritan kaget. Mata jernihnya menatap saya dengan lebar. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Tetapi intuisinya mengatakan bahwa pria yang dicintainya memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang pernah dia ketahui. Saya perlahan maju satu langkah. Aura berwibawa seorang pemimpin terpancar jelas, sepenuhnya mengalahkan kemewahan villa ini. Saya mengangkat tangan dengan santai untuk membalas hormat Bapak Surya, lalu perlahan menurunkannya. Tatapan saya dengan tenang menyapu wajah pucat Gilang, kepanikan Ibu Ratna, lalu berhenti tepat di hadapan Bapak Surya. Saya berkata dengan nada suara yang tidak keras tetapi setiap katanya jelas, "Kamerat Surya. Tampaknya di rumah, Anda lebih sibuk dan lebih berkuasa daripada saat melapor di aula markas, ya?" Begitu komentar tajam saya selesai, suasana di ruang tamu menjadi semakin hening. Bapak Surya berdiri tegak, keringat di dahinya mengalir deras hingga ke dagu, tetapi dia sama sekali tidak berani mengangkat tangan untuk mengelapnya. Matanya menatap lurus ke depan sesuai peraturan. Dadanya naik turun dengan napas yang tersengal, penuh kekhawatiran, persis seperti prajurit muda yang baru saja melakukan kesalahan di lapangan latihan. Ibu Ratna, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, sifat keras kepala dan kebiasaannya menilai orang dari penampilan luar membuatnya tidak bisa langsung menerima kenyataan yang mengejutkan ini. Dia bergegas mendekat, menarik lengan suaminya yang masih dalam posisi hormat. Dia menarik tangan Bapak Surya ke bawah, suaranya pecah karena emosi. Dia berteriak, "Apa kamu salah lihat? Apa karena kerja terlalu keras beberapa hari ini jadi matamu kabur?" Dia menunjuk ke arah saya, terus bersikeras, "Ini hanya Ardi, seorang pegawai biasa di apartemen sempit. Bagaimana mungkin dia seorang pemimpin tingkat tinggi?" Tindakan gegabah istrinya membuat Bapak Surya sangat marah. Kekhawatiran akan disiplin militer ditambah dengan kejengkelan membuat wajahnya sangat tegang. Bapak Surya mengayunkan lengannya dengan keras, menepis tangan Ibu Ratna hingga membuatnya mundur beberapa langkah dan jatuh terduduk di sofa. Dia berteriak mengingatkan istrinya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak dipikirkan lagi. Dia membentak istrinya untuk diam seketika sebelum membawa bencana besar bagi keluarga ini. Sikap keras yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Bapak Surya terhadap istrinya yang terbiasa mendominasi membuat Ibu Ratna takut hingga terdiam. Kedua tangannya saling meremas gelisah, tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah menegur istrinya yang kurang pengetahuan, Bapak Surya bergegas berbalik, terus dengan tangan di belakang punggung, sedikit membungkuk di depan saya dengan penuh hormat. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Dia melaporkan, keluarganya karena kurang pengetahuan, tidak mengenali atasannya yang ada di hadapannya, sehingga telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dia menanggung semua kesalahan, berharap saya akan memaafkan ketidaktahuan keluarganya. Dia memohon agar saya mempertimbangkan pengabdiannya yang sudah lama kepada institusi. Di sudut lain ruangan, Kirana masih berdiri diam, matanya berkaca-kaca, bercampur antara keterkejutan, kebingungan, dan sedikit rasa sedih. Dia perlahan berjalan ke arah saya, meraih ujung kemeja saya, dan menariknya dengan lembut. Dia bertanya dengan suara pelan, "Sebenarnya ada apa ini? Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa ayahku harus bersikap begitu hormat padamu?" Melihat wajah bingung Kirana, ketegasan dalam diri saya melunak. Saya mengulurkan tangan dan mengelus lembut rambutnya, tersenyum untuk menenangkannya. "Tetaplah tenang di sampingku, nanti akan kujelaskan semuanya. Sekarang aku perlu menyelesaikan urusan yang tidak enak didengar dan dilihat di sini." Sementara Bapak Surya masih membungkuk menunjukkan penyesalannya. Dan Ibu Ratna duduk diam di sofa, Gilang tiba-tiba memecah keheningan dengan tawa keras yang mengejek. Tawanya terdengar sangat sumbang, mencerminkan sifat arogan yang buta. Gilang tertawa sambil menggelengkan kepala, perlahan berdiri, merapikan bajunya lalu menatap saya dan Bapak Surya. Dia mencibir, menganggap ini semua hanyalah sebuah sandiwara yang sengaja saya dan Kirana ciptakan untuk menipu keluarga. Gilang menoleh ke Bapak Surya dengan tatapan tidak hormat, menganggap komandan brigade itu sudah tua sehingga penglihatannya tidak akurat, tertipu oleh seorang aktor bergaji 12 juta hingga ketakutan tanpa alasan. Dia dengan lantang menyatakan bahwa di kota ini, dia mengenal semua orang yang memiliki jabatan, dan sama sekali tidak ada pemimpin muda yang mengendarai motor tua, dan berpakaian sangat sederhana seperti saya. Melihat Bapak Surya tetap diam tidak menjawab,
Gilang mulai menggunakan kebiasaannya mengandalkan kekuasaan dan kekayaan. Dia menunjuk ke arah Bapak Surya dengan nada yang sangat angkuh. Dia berkata dengan keras, "Jika Pak Surya terus ikut dalam lelucon ini dan merusak pertemuan penting antara dua keluarga, saya akan segera menelepon keluarga saya." Dia mengancam bahwa grup properti keluarganya akan menarik semua investasi, membatalkan semua kontrak ekonomi dengan perusahaan Ibu Ratna. Dia dengan berani menyatakan akan membuat perusahaan Ibu Ratna mengalami kesulitan keuangan, memutus jalur bisnisnya dan mendorong bisnis istri Bapak Surya ke jurang kebangkrutan dalam waktu singkat. Mendengar tentang pemutusan kontrak dan risiko kehilangan bisnis, perhitungan untung rugi Ibu Ratna kembali mengalahkan rasa gentarnya. Dia buru-buru berdiri, mendekati Gilang, dan terus-menerus menenangkannya, memintanya untuk tidak marah. Kemudian dia menoleh ke Bapak Surya, setuju dengan Gilang, mendesak suaminya untuk berdiri tegak. "Tidak boleh lagi bersikap tunduk di depan saya." Dia mendesak Bapak Surya untuk segera mengusir penipu ini keluar untuk menyelamatkan bisnis besar keluarga. Saya berdiri dengan tangan terlipat di dada, diam-diam mengamati pertunjukan dua orang yang dibutakan oleh materi. Semakin saya melihat sikap sombong Gilang, semakin saya merasa kasihan pada kedangkalannya. Dia sedang mempersulit dirinya sendiri dengan fondasi keluarga yang selalu dia banggakan. Saya sedikit tersenyum, berbicara dengan nada datar, dengan tenang bertanya pada Gilang, "Seberapa besar pengaruh keluargamu sehingga berani mengancam seorang perwira tinggi angkatan bersenjata?" Mendengar itu, Gilang semakin sombong. Dia mulai mendaftar serangkaian hubungan bisnis gelap, proyek penguasaan tanah yang meragukan, dan bahkan pendapatan yang tidak dilaporkan yang keluarganya sembunyikan dengan uang. Dia tidak tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya saat ini adalah bukti paling jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua pelanggaran keluarganya. Kesabaran saya untuk omong kosong ini telah habis. Kesombongan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Dan Gilang adalah bukti paling jelas. Saya tidak mau berdebat lebih jauh dengan pemuda yang kurang wawasan itu. Perlahan saya merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel komunikasi aman tingkat tinggi. Perangkat ini lebih tebal dan berat dari smartphone biasa. Tidak ada logo merek, tidak ada desain yang menarik. Ini adalah alat koneksi langsung ke hotline Badan Keamanan dan Komando Tinggi. Saya membuka kuncinya dengan cepat, serangkaian kode yang sangat kompleks, layar ponsel berkedip dengan cahaya khas. Begitu telepon berdering, di ujung sana langsung diangkat. Suara tegas dan jelas dari perwira piket terdengar jelas melalui speaker luar. Saya menjaga nada suara yang tenang, mengeluarkan perintah-perintah yang tegas dan menentukan. Saya meminta departemen terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Investigasi Ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengontrol dan membekukan sepenuhnya semua aktivitas grup properti keluarga Gilang. Saya membacakan dengan jelas setiap indikasi pelanggaran yang baru saja diakui dengan sombong oleh Gilang. Penghindaran kewajiban pajak skala besar, aliran dana yang mencurigakan, penguasaan tanah yang tidak sesuai aturan, dan tindakan menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengancam perwira yang sedang bertugas. Saya menutup perintah dengan kalimat singkat, "Laksanakan segera." Saya menekankan, dalam 10 menit, seluruh jaringan keuangan perusahaan ini harus diperiksa dengan ketat, tidak boleh ada dokumen atau individu terkait yang lolos. Mendengar saya memberi perintah melalui telepon, Gilang kembali menunjukkan sikap mengejek. Dia menunjuk ke ponsel saya, tertawa. Barang murahan itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil. Dia dengan percaya diri menegaskan bahwa perusahaannya memiliki fondasi yang sangat kuat, mengenal banyak tokoh berpengaruh di kota. Satu panggilan telepon darimu tidak akan mempengaruhi kerajaan triliunan keluarga saya. Ibu Ratna juga berdiri di sampingnya, mencibir dan bergumam, orang ini punya masalah kejiwaan, berhalusinasi. Namun, ekspresi Bapak Surya saat ini sangat kontras ketika melihat ponsel khusus dan mendengar kode autentikasi yang baru saja saya bacakan. Kakinya tidak lagi bisa berdiri tegak. Dia harus berpegangan erat pada sandaran kursi agar tidak kehilangan keseimbangan. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap Gilang dengan tatapan kasihan yang mendalam, seperti seseorang yang tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dia sangat memahami kekuatan sebenarnya di balik panggilan telepon itu. Dia tahu bahwa bisnis keluarga Gilang, kekayaan besar yang selalu didambakan istrinya,
Mulai detik ini secara resmi diselidiki, dan risiko kehilangan seluruh posisi ekonominya adalah hal yang pasti. Waktu di ruang tamu berlalu dengan lambat. 3 menit setelah panggilan saya berakhir, keheningan tiba-tiba dipecah oleh dering telepon yang bertubi-tubi dari saku celana Gilang. Dia dengan santai merogoh sakunya, mengeluarkan smartphone model terbaru. Begitu melihat nama ayahnya di layar, Gilang langsung menatap saya dengan provokatif. Dia sengaja menyalakan speaker luar dengan volume maksimal untuk memamerkan perhatian keluarganya, dengan nada riang memanggil, "Halo, Ayah." Namun, yang menjawab kegembiraannya bukanlah suara berat dan tenang dari ketua dewan direksi seperti biasanya. Dari speaker telepon terdengar suara bising yang kacau, suara sirine mobil dinas, suara percakapan yang tergesa-gesa dan langkah kaki yang cepat. Suara ayah Gilang serak dan panik. Dia buru-buru bertanya di mana Gilang berada, masalah besar apa yang telah dia perbuat sehingga membuat aparat serentak memeriksa seluruh sistem keluarga. Ayah Gilang mengeluh, dengan panik melaporkan situasi melalui telepon. Dia mengatakan seluruh kantor pusat perusahaan telah diblokade ketat oleh aparat. Banyak penyidik telah masuk dari berbagai arah, meminta untuk menyegel semua sistem server dan lemari arsip penting. Rekening transaksi keluarga dan perusahaan semuanya dibekukan sementara atas permintaan darurat dari otoritas yang berwenang. Dia berkata dalam keputusasaan, perintah penahanan sementara telah diterapkan di tempat bagi para pimpinan puncak. Seluruh kerajaan yang dibangun selama bertahun-tahun berada di ambang kehancuran hanya dalam beberapa menit. Keluhan sang ayah tiba-tiba terputus oleh suara tegas seorang petugas yang meminta kerjasama. Kemudian terdengar suara sambungan terputus dan nada sibuk yang panjang. Di ruang tamu Bapak Surya saat ini, hening tanpa suara. Ponsel terlepas dari tangan Gilang dan jatuh ke lantai. Kedua kakinya gemetar hebat, tidak lagi mampu berdiri sendiri. Dia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya yang sombong dan angkuh tadi kini pucat seperti kertas, tanpa kehidupan. Kedua matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga mencoba bernapas tetapi dadanya sesak. Seluruh kepercayaan diri seorang pemuda yang hidup bergantung pada keluarga telah runtuh total hanya dengan satu panggilan telepon singkat dari orang yang baru saja dia hina. Kenyataan yang mengejutkan ini membuat Gilang benar-benar kehilangan arah. Naluri untuk mencari keamanan mendorong tubuhnya untuk bertindak. Gilang tidak lagi peduli dengan citra sebagai anggota kalangan atas. Dia menopang dirinya dengan tangan di lantai, bergegas merangkak sejauh 3 langkah, dan memeluk kaki saya. Dia terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai marmer untuk meminta maaf dengan panik. Gilang menangis tersedu-sedu, memohon agar saya mengampuni keluarganya. Dia berjanji akan menyerahkan semua dokumen aset dan mengabdi sepenuhnya untuk menebus kesalahannya. Saya dengan dingin melangkah mundur, menghindari pelukannya. Saya menatap tajam pada orang yang gemetar di lantai. Saya menjelaskan kepadanya bahwa disiplin dan hukum bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Orang yang menggunakan keuntungan ekonomi gelap untuk menindas orang lain, meremehkan peraturan negara, maka menerima hukuman berat dari hukum untuk waktu yang sangat lama adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Saya memintanya untuk segera pulang dan menunggu panggilan dari aparat. Gilang gemetar tak terkendali. Dia berusaha berdiri, berlari tergesa-gesa keluar dari villa tanpa berani menoleh ke belakang. Menyaksikan seluruh perubahan cepat itu, pikiran-pikiran pragmatis di kepala Ibu Ratna akhirnya lenyap. Melihat kemampuan saya menyelesaikan masalah dengan sangat tegas, dia sangat ketakutan. Sikapnya berubah dengan cepat. Dia bergegas mendekati Bapak Surya, wajahnya penuh penyesalan. Dia memaksakan senyum menjilat, dengan suara gemetar memanggil saya Nak. Dia berulang kali meminta maaf, mengakui dirinya kurang pengetahuan, buta, tidak mengenali posisi saya yang sebenarnya. Dia berjanji akan sepenuhnya menyetujui hubungan saya dan Kirana, tidak akan menyebutkan mahar atau syarat materi apapun lagi. Perubahan sikap berdasarkan kepentingan dari Ibu Ratna membuat saya merasa tidak nyaman. Saya sama sekali tidak peduli pada janji-janjinya. Mata saya tidak berhenti padanya sedetik pun. Saya perlahan berbalik menghadap Kirana. Gadis mungil saya saat ini sedang meringkuk di sudut, wajahnya pucat setelah mengalami begitu banyak kejutan berturut-turut. Saya mendekatinya, meraih kedua tangannya yang dingin,
melepaskan aura tegas seorang komandan. Saya menggunakan suara yang paling lembut dan tulus untuk berbicara dengannya. Saya tahu sudah saatnya bagi saya untuk jujur, menjelaskan semuanya, membereskan semua kesalahpahaman untuk melindungi cinta tulus yang telah saya bangun dengan susah payah. Setelah Gilang pergi dan Ibu Ratna masih bersikap sangat tunduk, saya melepaskan tangan Kirana sejenak. Saya berbalik dan melangkah dengan mantap kembali ke tengah ruangan. Tatapan saya tidak lagi selembut saat menatap Kirana, melainkan kembali pada ketegasan dan disiplin seorang yang memikul tanggung jawab besar. Saya menatap lurus pada Bapak Surya, yang masih berdiri diam menunggu instruksi. Ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Suasana di ruangan menjadi berat, begitu hening sehingga setiap tarikan napas bisa terdengar. Saya berbicara dengan suara dalam namun sangat tegas. Saya memanggil jabatannya dengan jelas, bertanya, "Kamerat Kolonel Surya, apakah Anda menyadari tindakan-tindakan yang kurang pantas di dalam keluarga Anda?" Saya tidak keberatan dia tidak mengenali saya dalam pakaian biasa, karena itu adalah niat saya. Yang membuat saya benar-benar tidak senang adalah cara dia membiarkan pikiran materialistis dan penilaian orang dari penampilan luar ada di dalam rumahnya sendiri. Saya menekankan bahwa seseorang yang bertugas dalam manajemen dan bertanggung jawab menjaga keamanan, pertama-tama harus menjaga tatanan keluarganya, mempertahankan nilai-nilai moral inti. Teguran saya menjadi semakin keras. Saya menatap Ibu Ratna yang gemetar ketakutan, secara belak-belakan mengkritik kelalaian Bapak Surya terhadap keluarganya. Saya bertanya, "Bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas umum dengan baik jika bahkan prinsip-prinsip dasar perilaku dalam keluarga Anda sendiri tidak dapat Anda kendalikan? Membiarkan anggota keluarga menggunakan kepentingan materi untuk merendahkan martabat orang lain?" Saya mengingatkannya bahwa karier tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi juga tercermin dari karakter moral dalam kehidupan sehari-hari. Membiarkan pandangan yang menyimpang, memaksa anak-anak untuk terikat dengan orang-orang yang tidak memiliki dasar moral yang baik adalah sebuah kekurangan yang harus segera diperbaiki. Mendengar analisis saya yang masuk akal, Bapak Surya sangat malu. Dia maju selangkah, menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya dengan sangat tulus. Bapak Surya menjawab dengan jelas, suaranya dalam dan sedih, memohon untuk menerima semua tanggung jawab atas kekurangan ini. Dia mengakui bahwa dia terlalu fokus pada pekerjaan profesionalnya dan lalai dalam membina kehidupan keluarga, membiarkan nilai-nilai materi menutupi perasaan, hampir saja mendorong putrinya ke dalam pilihan yang salah. Dia berjanji di hadapan saya akan secara serius meninjau kembali masalah ini, dengan tegas memperbaiki pemikiran menyimpang istrinya, dan siap menerima evaluasi apapun dari atasan. Saya melihat bawahan saya dengan tulus menerima masukan. Ketegasan saya pun perlahan mereda. Saya memahami bahwa Bapak Surya pada dasarnya adalah orang yang kompeten, hanya karena belum bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga sehingga terjadi masalah ini. Saya maju selangkah, mengangguk mengakui sikap Bapak Surya. Saya mengatakan padanya untuk tetap menjaga sikap berwibawa seorang prajurit, tidak perlu terlalu tegang. Saya memintanya untuk besok segera melaporkan seluruh kejadian malam ini kepada departemen terkait, dan juga harus menyelesaikan sendiri masalah dengan keluarga Gilang. Sama sekali tidak boleh membiarkan urusan pribadi mempengaruhi citra institusi. Bapak Surya berdiri tegap dan menjawab, "Siap." Dengan tatapan penuh pengertian, saya berbalik dan meraih tangan Kirana, menyatakan, "Kami akan berjalan-jalan sebentar." Lalu saya membawanya meninggalkan villa itu. Kami meninggalkan area rumah Kirana saat malam sudah larut. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning temaram ke jalan yang dinaungi pepohonan. Saya mengajak Kirana berjalan kaki di sepanjang taman kecil yang sepi di dekat situ. Angin malam berhembus lembut, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Sepanjang jalan, Kirana tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangan mungilnya berada dengan tenang di genggaman saya, tetapi saya bisa merasakan kebingungan masih ada. Keheningannya membuat saya merasa bersalah. Saya tahu rentetan peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat ini terlalu mengejutkan bagi seorang guru taman kanak-kanak yang hidupnya sangat damai. Ketika kami sampai di sebuah bangku kayu di bawah pohon rindang di tepi danau, saya mengajak Kirana duduk. Saya berbalik, mengangkat kedua tangannya yang dingin dan menempelkannya ke pipi saya untuk menyalurkan kehangatan. Menatap dalam kematanya yang jernih dan berkaca-kaca,
Saya berbicara dengan suara yang paling dalam dan tulus. Saya memanggil namanya dengan lembut, "Maafkan aku karena menyembunyikan identitas asliku selama ini." Saya mulai menceritakan tentang pekerjaan saya, tentang kesulitan dan tantangan di garis depan, tentang keputusan-keputusan strategis, dan tentang tanggung jawab besar yang saya emban di usia 35 tahun. Saya menjelaskan dengan rinci mengapa saya memilih untuk mengenakan kedok seorang pegawai biasa dengan penghasilan sederhana. Saya mengatakan kepada Kirana bahwa saya sudah terlalu terbiasa dengan perhatian, senyuman basa-basi, dan perhitungan keuntungan dari orang-orang di sekitar saya ketika mereka mengetahui posisi saya. Saya mendambakan kesederhanaan, sebuah perasaan tulus yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun. Dan tepat saat saya mencari ketulusan itu, dia muncul dan memberi saya perasaan damai yang sesungguhnya. Saya mengatakan padanya bahwa saya menyembunyikannya bukan karena tidak percaya, tetapi karena saya ingin menjaga kealamian. Takut jabatan itu akan menciptakan jarak tak terlihat, memisahkan perasaan tulus yang dia berikan kepada seorang bernama Ardi yang sederhana. Mendengar pengakuan dari lubuk hati saya, air mata yang ditahan Kirana akhirnya tumpah. Dia menarik tangannya, melingkarkan lengannya di leher saya, dan membenamkan wajahnya di bahu saya sambil menangis. Kirana memukul punggung saya dengan pelan beberapa kali, nadanya bercampur antara kesal dan lega. Dia bilang saya tidak berperasaan, sangat pandai menyembunyikan sesuatu. Dia berkata dia sangat khawatir, takut ibunya dan Gilang akan menggunakan koneksi mereka untuk menyulitkan saya, membuat saya pindah ke tempat lain. Dia menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan posisi atau jabatan tinggi, dia juga tidak peduli dengan kondisi materi yang berlebihan. Dia hanya menghargai pemuda yang selalu berbagi makanan sederhana dengannya dan tersenyum lembut padanya setiap sore sepulang kerja. Kejujuran dan kelapangan hati Kirana membuat semua kekhawatiran saya lenyap. Saya memeluknya untuk menenangkannya. Saya berjanji padanya dengan segenap ketulusan saya bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi rahasia di antara kami. Saya menegaskan akan menggunakan kemampuan saya untuk memberinya kehidupan yang damai. Sama sekali tidak akan membiarkan siapapun berdampak negatif pada kebahagiaannya. Di bawah cahaya remang-remang kota malam itu, kami saling bertatapan penuh pengertian, menandai ikatan yang lebih erat untuk cinta tulus kami berdua. Ketenangan hari-hari cuti akhirnya harus berakhir, digantikan oleh pekerjaan rutin yang sangat penting. 4 hari setelah pertemuan malam itu di rumah Bapak Surya, saya menerima informasi darurat dari markas komando. Pagi-pagi sekali, situasi tugas menuntut persyaratan baru yang sangat mendesak, yang harus segera dilaksanakan. Sebuah latihan skala besar, yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Atasan meminta saya untuk segera kembali ke unit untuk secara langsung mengambil alih komando seluruh pasukan yang terlibat dalam tugas tersebut. Tanpa bisa menunda, saya memutuskan untuk mengakhiri cuti saya lebih awal dari yang direncanakan. Pagi itu, saya membereskan barang-barang di kamar sewaan kecil di Tebet. Kirana berdiri bersandar di pintu menatap saya, matanya menunjukkan kesedihan, tetapi sama sekali tidak ada niat untuk menghalangi. Dia memahami pekerjaan saya, bukan hanya milik pribadi tetapi juga tanggung jawab terhadap kolektif dan institusi. Saya perlahan membuka tas ransel besar yang sudah usang, dengan hati-hati mengeluarkan seragam militer yang sudah disiapkan dengan rapi. Perasaan akrab dari kain tebal yang menyentuh kulit seketika membangkitkan kembali semangat tanggung jawab dalam diri saya. Saya mengenakan kemeja hijau lumut, mengancingkannya satu persatu, merapikan lipatan di bahu. Saya dengan hati-hati memasang emblem korps berwarna merah cerah di kerah, menyematkan medali penghargaan yang berkilauan di dada kiri. Akhirnya, saya mengambil sepasang tanda pangkat berwarna emas dan memasangnya dengan rapi di kedua bahu. Simbol bintang emas berujung 5 yang menonjol di atas latar belakang pangkat kolonel dengan pinggiran merah cerah menunjukkan peran manajerial tingkat tinggi. Citra seorang pegawai kantor yang ramah dan sederhana seketika berganti dengan penampilan seorang pemimpin militer. Berdiri di depan cermin saat ini adalah seorang komandan yang berwibawa, dengan tatapan tajam, postur tegap, seperti benteng yang kokoh. Saya mendekati Kirana dan meraih tangannya. Saya berpesan padanya untuk tetap bekerja seperti biasa, tidak perlu khawatir tentang saya. Ketika tugas ini selesai, saya akan memberinya sebuah kebahagiaan besar. Kirana tersenyum dan mengangguk,
Dengan tangannya sendiri merapikan kerah baju saya. Dia mendoakan saya selamat jalan dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Saya berbalik dan turun ke halaman apartemen, di mana sebuah mobil dinas bersama rekan-rekan pendukung sudah menunggu. Melihat saya muncul dalam seragam perwira tinggi, Ketua RT dan ibu pemilik apartemen sangat terkejut dan hanya bisa menatap. Saya hanya tersenyum menyapa mereka sekali lalu masuk ke mobil. Suara mesin mobil menyala, memecah keheningan, membawa saya kembali ke rutinitas pekerjaan yang akrab. Ketika mobil memasuki gerbang utama markas, para prajurit jaga berdiri tegap dan memberikan hormat sesuai peraturan. Suasana disiplin menyelimuti seluruh area. Saya bergegas masuk ke ruang rapat utama, di mana para perwira yang bertanggung jawab atas berbagai departemen, termasuk Kolonel Surya, sudah berkumpul lengkap. Mata saya mengamati seluruh ruangan. Konsentrasi dan disiplin membuat semua orang bersikap sangat serius. Saya mulai membagikan tugas dengan jelas, menyatakan dimulainya rapat perencanaan latihan. Pekerjaan sebenarnya seorang manajer baru benar-benar dimulai dengan kapasitas penuh saat ini. Selama 20 hari penuh, saya berkonsentrasi tinggi bersama pasukan di lapangan latihan. Rencana taktis terus diperbarui, suara mesin simulasi menggema di seluruh area, dan perintah pengerahan pasukan terus-menerus dikeluarkan. Dengan pengalaman dan kepekaan saya berhasil memimpin seluruh proses dan menyelesaikan evaluasi kemampuan skala besar ini dengan sangat baik. Mendapat penilaian yang sangat positif dari atasan, ketika sinyal akhir tugas berbunyi, saya berdiri di pos pengamatan tertinggi, memandang seluruh lapangan latihan yang luasnya ratusan hektar, dalam hati menyusun sebuah rencana yang sangat istimewa untuk kisah cinta saya. Sore itu, Kirana sedang merapikan perlengkapan belajar di sekolah taman kanak-kanak ketika sebuah mobil jeep militer berhenti di depan gerbang. Seorang perwira muda turun dari mobil, berjalan lurus ke sekolah dengan sikap yang sangat sopan. Dia memberi hormat kepada Kirana, menyampaikan undangan dari komando untuk menghadiri upacara penutupan latihan. Kirana bingung, belum sempat mengerti apa yang terjadi. Dia sudah diundang naik ke mobil dengan sangat hormat. Mobil bergerak dengan lancar meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju ke pangkalan militer yang terletak di pinggiran kota. Ketika Kirana turun dari mobil, senja yang indah sedang terhampar. Pemandangan di hadapannya membuat gadis mungil itu terpesona hingga terdiam di tempat. Berbeda dari keramaian hari latihan biasa, saat ini, seluruh lapangan upacara yang luas telah ditata dengan sangat hikmat. Pasukan berbaris rapi, membentuk blok-blok persegi yang membentang sejauh mata memandang. Di atas langit, kembang api sinyal diluncurkan, menerangi sudut lapangan, berpadu dengan barisan kehormatan yang gagah, menciptakan suasana yang sangat sakral dan membanggakan. Dari pusat mimbar komando, saya perlahan turun. Hari ini saya mengenakan seragam upacara putih bersih. Di pundak saya tersemat pangkat tinggi yang berkilauan emas. Setiap langkah saya sangat mantap. Ketika saya melewati barisan pasukan, semua orang serentak memberikan hormat sesuai peraturan. Suara hentakan kaki yang serempak menggema di seluruh lapangan. Saya berjalan ke hadapan Kirana, yang matanya berkaca-kaca karena sangat terharu. Saya tersenyum lembut, perlahan berlutut dengan satu kaki di tanah. Saya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku, membukanya dan memperlihatkan cincin pertunangan yang berkilauan. Di tengah ruang yang luas, di hadapan rekan-rekan prajurit, saya dengan lantang mengucapkan lamaran. Aku memintamu, izinkan aku untuk menemanimu seumur hidup, untuk membangun kebahagiaan kita yang abadi. Kirana terharu hingga meneteskan air mata, mengangguk setuju dengan penuh kebahagiaan. Begitu saya memasangkan cincin di jarinya, suasana di sekitar dipenuhi oleh tepuk tangan meriah yang mengirimkan ucapan selamat terbaik bagi kami. Tidak lama setelah lamaran yang mengesankan itu, pernikahan kami secara resmi dilangsungkan. Acara ini tidak diadakan di restoran mewah di pusat kota, melainkan di aula besar markas kerja, dengan nuansa hikmat dan disiplin khas lingkungan militer. Seluruh area dihias dengan indah oleh banyak mawar merah muda yang dipadukan dengan pita sutra merah di sepanjang jalan. Tim musik dari unit dengan seragam rapi berdiri di kedua sisi memainkan musik merdu yang diselingi dengan melodi kebanggaan. Hari ini, Bapak Surya adalah orang yang paling bahagia. Dia mengenakan seragam perwira tingginya yang rapi,
wajahnya berseri-seri, dengan ramah menyambut tamu-tamu terhormat dari unit lain dan berbagai instansi. Kesuksesan acara ini membuat reputasi dan citranya di kalangan kolega menjadi lebih erat dari sebelumnya. Mengenai Ibu Ratna, kebiasaannya yang mementingkan materi telah sepenuhnya berubah. Hari ini dia mengenakan kebaya tradisional yang sangat anggun, bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Meskipun dalam hatinya dia sangat bangga dengan menantunya saat ini, dia sudah tahu bagaimana bersikap dengan bijaksana, selalu mendampingi suaminya, tanpa ada lagi perilaku yang kurang pantas seperti sebelumnya. Di luar gerbang aula, kendaraan diatur dengan tertib. Para pemimpin, rekan-rekan dekat, semuanya datang secara pribadi untuk memberikan ucapan selamat. Di antara mereka, mungkin banyak yang telah mendengar tentang kejatuhan cepat bisnis keluarga Gilang karena pelanggaran bisnis. Mereka melihat kejadian itu dan mengerti bahwa nilai yang abadi tidak terletak pada kekayaan haram atau sikap sombong, melainkan pada kepatuhan terhadap hukum, pada karakter, dan pada kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketika musik penanda dimulainya upacara berbunyi, pintu aula perlahan terbuka. Kirana muncul dengan anggun dalam gaun pengantin putih bersih, digandeng oleh ayahnya berjalan menuju panggung utama. Saya berdiri di tengah, mengenakan seragam upacara yang berwibawa. Tatapan saya penuh cinta tertuju padanya. Bapak Surya menyerahkan tangan mungil putrinya kepada saya, dengan haru berpesan, "Argai dan jaga dia baik-baik." Saya menggenggam erat tangan Kirana, tersenyum dan mengangguk dengan mantap. Di hadapan orang-orang terkasih dan rekan-rekan prajurit, kami mengucapkan janji setia seumur hidup. Kisah cinta yang berawal dari keinginan mencari ketulusan, melampaui penilaian berdasarkan materi, akhirnya berbuah menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Saya selalu percaya bahwa ketenaran atau jabatan pada akhirnya hanyalah tonggak karier. Hanya cinta yang tulus dan kedamaian bersama orang yang dicintai, yang menjadi sandaran terkuat bagi seseorang untuk terus mengabdi dan menjalani hidup yang berarti. Kisah tentang komandan muda ini berakhir dengan akhir yang sangat memuaskan, tetapi mungkin pesannya masih akan membekas dalam di hati kita semua. Para hadirin sekalian, mungkin melalui kisah ini kita menyadari bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah terletak pada penampilan luar yang gemerlap atau kekayaan yang dipamerkan. Hidup selalu penuh dengan kejutan dan terkadang orang yang berpakaian sederhana, bersikap rendah hati, justru adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kualitas luar biasa. Pelajaran paling mendalam yang bisa kita ambil adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Jangan pernah terburu-buru menilai seseorang hanya dari latar belakang atau pendapatannya, karena kesombongan dan kebiasaan mengukur karakter dengan materi pasti suatu hari akan membawa konsekuensi yang disesalkan. Seperti yang dialami oleh ibu dan anak dari keluarga kaya itu. Sebaliknya, cinta yang tulus yang berasal dari hati yang baik, tanpa perhitungan seperti guru muda itu, akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam kehidupan bermasyarakat, yang terpenting adalah cinta dan saling menghormati. Hiduplah dengan hati yang tulus, perlakukan semua orang dengan ketulusan dari lubuk hati. Karena pada akhirnya, uang dan ketenaran hanyalah persinggahan sementara dalam hidup. Hanya karakter yang baik dan ketulusan yang merupakan aset paling berharga yang akan menemani kita hingga akhir perjalanan, membawa kebahagiaan yang damai, kokoh, dan utuh. Ingatlah bahwa kerendahan hati adalah jubah paling mewah yang seharusnya dikenakan oleh siapapun dalam perjalanan menjadi manusia. Terima kasih telah mendengarkan kisah yang penuh emosi ini dan semoga Anda memiliki hari yang benar-benar bermakna bersama orang-orang terkasih dalam hidup Anda.